Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, Saya Ranisa Fitri. Saya Anastasia, saya Devira Agustin. Video kali ini kami akan membahas materi mengenai katabolisme glukosa. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau penguraian. Anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat dari molekul kecil atau sederhana. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh. Fungsi karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Pada 100 gram kentang mengandung 19,1 gram karbohidrat. Adapun proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut dan berakhir di usus halus. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Dalam proses glikolisis, terjadi pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul piruvat 3 karbon yang terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi dari hasil glikolisis. Adapun reaksi pada persiapan glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah 1, glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat yang memerlukan 1 ATP dan dikatalisis oleh enzim heksokinase. Langkah 2, D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah 3, D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforilasi pada C1 menghasilkan D-fruktosa 1,6 bifosfat yang memerlukan 1 ATP dan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Langkah 4, D-fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon, dihidroksi aseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-fosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Langkah 5, dihidroksi aseton fosfat diisomerasi menjadi molekul kedua gliseraldehida 3-fosfat dan dikatalisis enzim treosa fosfat isomerase. Adapun reaksi fase penghasil energi glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah 6, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat dioksidasi dan difosforilasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3 bifosfogliserat dan menghasilkan 2 NADH dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Langkah 7, 2 molekul 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP dikatalisis enzim fosfogliserat kinase. Langkah 8, 2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Langkah 9, 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfonol piruvat dikatalisis enzim enolase.
Langkah 10, 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pinat dan menghasilkan 2 ATP dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dari 10 tahap digunakan energi sebanyak 2 ATP, hasil akhir dari glikolisis adalah 2 ATP ditambah 2 NADH. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.